السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. Segala puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah ini adalah kalimat yang menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alif lam yang berada pada kalimat alhamdulillah yufidul istighraq, mencakup seluruh pujian itu kembali kepada Allah, maka diterjemahkan segala puji. Artinya yang pertama pujian Allah kepada dirinya, itu tentu kembali kepada Allah. Yang kedua pujian Allah kepada hambanya, Allah memuji hambanya, juga pujian itu kembali kepada Allah. Kemudian pujian hamba kepada Allah juga kembali kepada Allah. Dan pujian hamba kepada sesamanya itu juga kembali kepada Allah. Bila ada orang yang memuji kita, hakikatnya yang beliau puji adalah kembali kepada Allah. Karena Allah lah yang memberikan kita kelebihan-kelebihan, nikmat, anugerah, sehingga orang kemudian memberikan pujian dan sebagainya. Salawat dan salam kita sampaikan kehadiran besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji baginda sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh ada pada diri Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah, teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Itu pujian Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat Al-Qur'anul Karim. Dan ayat yang pertama Allah turunkan adalah Iqra, Muhammad bacakanlah. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Maka orang yang banyak membacanya, maka orang itu akan dianggap salah satu aspek kesehatan yang menunjang kita sampai hari tua adalah karena banyak membaca. Karena itu dalam Al-Quranul Karim kalimat Iqra itu bacalah, Allah tidak menyebutkan maf'ulnya, Allah tidak menyebutkan objeknya, apa yang kita baca. Seolah-olah Allah memberikan informasi, bacalah semuanya, ayat-ayat yang tersurat, ayat-ayat yang tersirat, apa yang kau lihat, apa yang kau baca, itu semua adalah termasuk dalam kata Iqra. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang Allah turunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam namanya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu secara bahasa bermakna bacaan. Nah, jadi oleh karena itu orang yang banyak membaca adalah orang yang sangat bahagia dalam hidupnya. Ya. Makanya salah satu tugas Nabi apa? Yatlu alaikum Al-Kitabah, membacakan kepada engkau
Al-Quran. Jadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat itu memberikan penekanan kepada kita pentingnya membaca. Yang kedua, Iqra bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhan. Jadi orang yang banyak membaca itu akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena membaca ini akan menghadirkan sebuah tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran, tidaklah orang memperhatikan, mendalami apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi membaca akan menghadirkan at-tadabbur. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengadakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Kemudian baru Allah mengatakan Allah mengajarkan manusia dengan pena. Setelah membaca, maka jangan lupa menulis. Jadi hubungan antara membaca dengan menulis adalah hubungan yang sangat penting. Sehingga jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak menulisnya adalah orang yang kuat ingatannya. Nah, jadi antara lidah kita untuk membaca, tangan untuk menulis adalah paket ilmu pengetahuan yang sangat penting. Maka ketika kita hadir dimanapun kita berada, ada lidah untuk membaca, ada pena untuk menulis. Membaca untuk menambah cakrawala, menulis adalah untuk mengabadi sesuatu yang tidak abadi. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak bisa abadi dalam hidup ini, tapi dengan menulis itu kita menjadi abadi karenanya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi terkait dengan Al-Quran, dengan membaca, dengan menulis, maka hadirlah mazhab-mazhab yang besar dalam ilmu fikih. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, dan ada mazhab Hambali. Dari mana kita tahu? Dari kita membaca. Apa yang kita baca? Apa yang mereka tulis. Jadi ada lisan kita membaca dan ada tulisan yang mereka tulis. Jadi inilah yang luar biasa jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, rupanya yang membuat nama mereka itu dikenang dan dikenal hingga hari ini karena mereka menggunakan pena untuk menulis. Hamba Allah yang dimuliakan, kita akan membahas, menceritakan salah satu orang yang alim dalam mazhab Syafi'i, yang tentu orang yang banyak bacaannya, yang banyak tulisannya adalah Imam Ar-Rafi'i. Ya. Imam Ar-Rafi'i ini namanya Abul Qasim Ar-Rafi'i Al-Qazawaini Asy-Syafi'i. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beberapa hal yang menarik dalam perjalanan ilmiah seorang Imam Ar-Rafi'i. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menarik? Jadi dalam kisah beliau disebutkan yang salah satu menarik adalah beliau sangat dipengaruhi bimbingannya oleh orang tuanya. Jadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ar-Rafi'i ini ada seorang ibu namanya Safiyah binti Al-Imam As-Sa'ad. Nah, rupanya ibunda Imam Ar-Rafi'i ini orang yang alimah, orang yang banyak pengetahuannya. Dan ibunda ini di samping beliau mendalami ilmu, beliau adalah perempuan yang senang mengajar dan adalah salah seorang ahli hadis. Maka Imam Ar-Rafi'i beliau belajar banyak bersama ibunya, ibu yang mengandungnya, ibu yang menyusuinya, dan ibu yang mengajarkannya. Jadi rupanya pembelajaran seorang ibu ini sangat terkesan, sehingga
oleh ahli pendidikan mengatakan al-ummu al-madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah yang pertama bagi seorang anak. Jadi kalau ibu itu pandai matematik, itu biasanya anak juga pintar. Kalau ibu itu pandai fisika, anak juga pintar. Kenapa? Karena tatapan mata ibu kepada seorang anak seolah-olah mengalirkan semua pengetahuan yang ada pada seorang bunda. Jadi oleh karena itu, hampir semua orang-orang yang hebat, yang alim itu merupakan kesan yang diberikan oleh seorang ibu. Mungkin dulu kita bicarakan tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, ayahandanya sudah meninggal semenjak beliau masih kecil. Umur 2 tahun sudah tidak lagi ada ayah beliau. Tetapi siapa yang berperan di balik besarnya Imam Syafi'i? Ibunya. Maka tetesan air mata seorang ibu sangat penting. Saya jemaah rahmatullah teringat sebuah kisah. Kisah ini mungkin terkesan walaupun mungkin sederhana sekali kisahnya itu. Jadi ada seseorang yang beliau ini mungkin dalam keadaan tidak memiliki banyak harta, tapi beliau melihat sepetak tanah yang sangat menarik, ingin membeli tapi tidak ada uangnya. Jadi bagaimana? Beliau berpikir harus beliau usahakan. Beliau terfikir, beliau bawa seorang ibu pulang ke rumahnya. Mak, yuklah jalan-jalan. Kemana? Ayo jalan-jalan. Jadi bawa ibunya sudah tua. Dipapahnya ibunya naik ke mobil, dibawalah ibunya sampai ke sebuah tempat. Mak, ini sebenarnya Anda ingin sekali beli tanah ini tapi tidak ada uang. Mama doakanlah. Di tanah itu ibunda meneteskan air mata mendoakan anaknya. Ternyata Masya Allah, tak lama sekian waktu setelah itu doa itu terijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat beli. Jadi rupanya tidak sia-sia. Jadi oleh karena itu kita yang punya masih ibunda kita memiliki sebuah doa yang mustajabah. Kita masih memiliki doa yang sangat istimewa, doa seorang ibu. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sangat berkesan bagi kami bahwa doa seorang ibu dapat menghadirkan sesuatu yang mungkin kita merasakan tidak mungkin, tapi begitulah dekat ibunda kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahu fi ridal walidain. Keridhaan Allah itu ada pada ridha orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Jadi makanya salah satu di antara sebuah kesengsaraan adalah yang pernah didoakan oleh Jibril alaihi salam, diaminkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Orang yang punya doa, orang yang masih hidup kedua orang tuanya, tapi orang tuanya tidak mampu memasukkan dia ke dalam surga. Itu orang yang sengsara. Artinya apa? Jadi orang tua ini adalah potensi menghadirkan kita ke surga, tapi ketika orang tua kita tak pernah mendoakan kita untuk menjadi masuk ke dalam surga, ini adalah kesengsaraan yang luar biasa. Maka kalau memang ada seorang ibu kita, minimal kita telepon, siapa tahu dapat kita hadir dengan wajah kita. Kesenangan mereka tentu bukan pada harta benda, tapi lebih kepada kecintaan kepada seorang anak. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang ibu, Imam Ar-Rafi'i ini, beliau adalah orang yang meriwayatkan hadis, orang yang alim, belajar daripada guru-guru Asfahani, Baghdad, Naisaburi, dan merupakan sebuah peluang yang besar bagi Imam Ar-Rafi'i menjadi orang alim karena beliau punya seorang ibu yang alimah. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ar-Rafi'i ini dikatakan daimul istighal bil ilmi. Jadi beliau ini orang yang sangat konsisten untuk belajar dan mengajar sejak masih kecil. Jadi belajar
mengajar. Ini merupakan sebuah ikatan yang penting. Jadi setelah kita belajar, jangan lupa kita mengajar. Walaupun hanya sepatah kata yang kita miliki, ajarkanlah orang lain. Karena mengajar itu adalah belajar yang terbaik. Khairut ta'allumi ta'alim. Jadi sebaik-baik belajar adalah mengajar. Kita mungkin dulu pernah tidak paham sesuatu, tapi rupanya ketika hendak kita mengajar justru paham kita. Jadi sebaik-baik belajar adalah mengajar. Maka setelah kita belajar, jangan lupa kita mengajar, walaupun hanya sepotong huruf. Balighu anni walau ayah, sampailah kepada manusia walaupun hanya sepotong ayat. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu jemaah rahmati Allah, belajar itu kalau tingkat-tingkat anak kecil namanya al-kutab. Belajar membaca, belajar menulis. Ini merupakan marhalah atau periode yang menjadi pembelajaran Imam Ar-Rafi'i. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, Imam Ar-Rafi'i juga punya ayah. Ayah beliau adalah seorang mufti. Mufti ini maknanya apabila ada orang yang bertanya sesuatu tentang persoalan-persoalan dalam kehidupan, beliau memberikan jawaban. Ini namanya mufti. Ya. Jadi rupanya ayahnya seorang mufti, orang yang alim. Ya. Maka Imam Ar-Rafi'i ini sering hadir di majelis ayahnya. Di mana ayahnya mengajar, ikut Imam Ar-Rafi'i. Kemana ayahnya pergi, hadir Imam Ar-Rafi'i. Jadi ini jemaah rahmatullah, di antara kehebatan seorang ayah, ikut hadirkan anaknya kemanapun beliau berada. Jadi ini juga yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim ini ketika anaknya itu masih masa-masa muda, masih kecil, itu selalu diikutkan anaknya itu. Sehingga waktu beliau hendak meninggikan Ka'bah, itu bagaimana Ibrahim yang meletakkan batu batanya, Ismail yang menyorong dari bawahnya. Ini sebuah kedekatan orang tua dengan seorang anak. Jadi dari situlah anak belajar bagaimana cara berbicara, bagaimana cara beribadah, bagaimana cara berkomunikasi. Jadi artinya bahwa anak itu diajarkan memang bukan hanya secara lisan, tapi adalah secara perbuatan. Kalau memberikan sedekah, mungkin beliau katakan, "Nak, kasih sedekah." Artinya apa? Beliau sedang mengajarkan anak bagaimana makna sedekah itu. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya Imam Ar-Rafi'i selalu hadir. Dikatakan yastami'un al-hadis, mendengar hadis itu dengan hadir fi majlis walidihi, dalam tempat di mana itu diajarkan oleh ayahandanya. Rupanya ibunya ahli hadis, ayahnya juga ahli hadis. Ini pasangan yang sangat serasi, ya. Jadi pasangan yang sangat serasi, yang saling membantu. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam majelis atau tempat belajar ayahandanya itu ternyata jemaah rahmati Allah ikut juga abangnya. Jadi anaknya itu langsung diajarkan oleh orang tuanya. Artinya bahwa bila orang tua mampu, maka sebuah keistimewaan bagi anak diajarkan oleh orang tua. Kenapa demikian? Karena sebenarnya orang tua itu tidak mudah mengajarkan anaknya. Kita mungkin bisa mengajarkan orang lain, tapi kalau kita mengajarkan anak itu tidak mudah. Tapi bila ada orang tua mampu mengajarkan anaknya, ini sebuah keistimewaan yang luar biasa. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam majelis orang tuanya itu ada Muhammad bin Abdul Karim, ya, yaitu abangnya yang disebut dengan Abu Fadl. Kemudian jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ar-Rafi'i ini adalah orang yang mulaziman. Makna mulaziman itu orang yang selalu melekat kehadirannya dalam majlis ilmu orang tuanya, sehingga dengan seperti itu beliau dapat belajar fikih dengan orang tuanya. Jadi fikih ini jemaah rahmati Allah
ilmu-ilmu praktis, ilmu-ilmu yang kita amalkan sehari-hari namanya fikih. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah, ilmu-ilmu yang bersifat pengamalan sehari-hari. Artinya tidak ada yang kita bekerja kecuali ada nilainya, ada hukumnya. Tidur bagaimana, bangun bagaimana, berwudu bagaimana, ini ilmu fikih. Jadi ilmu tentang kehidupan sehari-hari ini diajarkan oleh orang tuanya. Di samping itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ar-Rafi'i juga di samping diajarkan ilmu fikih itu, diajarkan bagaimana syarahnya, bagaimana uraiannya, bagaimana komentar-komentarnya. Jadi komentar ini bahagian analisis. Dibaca satu paragraf, diberikan analisisnya. Imam Rafi'i ikut mengikuti bagaimana ayahnya memberikan komentar ilmu yang dibaca oleh orang tuanya. Kadang-kadang jemaah yang dirahmati Allah, mungkin bacaannya 3 baris, ya kan? Komentar analisisnya bisa 1 halaman. Jadi ketika dia analisis inilah kadang-kadang orang mendapatkan ilmu. Ketika dianalisis sebuah kajian itu menggunakan ilmu usul fikih, ya, yang pendekatan metodologinya, menggunakan pendekatan bahasa, ada balaghahnya, ada ilmu badi'nya, ada bayan dan sebagainya. Ini merupakan sebuah bahagian yang penting. Karena itu jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini untuk mengasah kemampuan seorang anak. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ar-Rafi'i ketika beliau belajar bukan hanya fikih, tapi juga beliau belajar tafsir. Tafsir ini adalah ilmu tentang Al-Quranul Karim. Bagaimana makna lafaznya, bagaimana mutlaq, bagaimana muqayyad, bagaimana lafaz am, bagaimana lafaz khas, itu disebut dengan tafsir. Maka misalnya Allah mengatakan ketika misalnya membasuh tangan dalam tayamum atau mengusap tangan dalam tayamum, ya, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min, usapkanlah wajahmu dan tanganmu. Apa makna tangan? Apakah tangan hanya sampai ke pergelangan tangan atau sampai ke siku? Inilah yang disebut dengan al-muqayyad. Maknanya bahwa walaupun tangan dalam bahasa Arab itu memiliki makna banyak, bisa jadi pergelangan tangan saja atau sampai ke siku, bahkan sampai ke bahu, itu tangan. Tetapi ketika orang belajar ilmu tentang bagaimana muqayyad, ada keterkaitan dengan ayat-ayat yang lain, maka bisa dipahami, oh ini ada kaitnya, ada ikatannya pada ayat tentang wudu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, basuhkanlah wajahmu dan tanganmu hingga siku. Berarti walaupun di sini tidak disebut siku ketika tayamum, tapi dipahami muqayyad, terikat dengan siku pada ayat tentang al-wudu. Ini jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala diajarkan kepada Imam Ar-Rafi'i dalam bab tafsir. Kemudian beliau belajar hadis. Kenapa butuh belajar hadis? Karena hadis ini jemaah rahmati Allah minimal ada 3 fungsi. Yang pertama, hadis gunanya untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Jadi Al-Quran kadang-kadang lafaznya umum. Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat. Tapi macam mana kita melaksanakan salat? Macam mana kita berwudu? Macam mana kita ruku' dan sebagainya? Maka adalah hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan salat. Jadi jemaah rahmatillah, ini pentingnya belajar hadis. Yang pertama karena hadis berfungsi untuk memberikan penjelasan akan Al-Quran. Yang kedua, hadis adalah untuk menguatkan, mentakkidkan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga adalah hadis menjelaskan sesuatu yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Apakah boleh kita makan, misalnya ada burung yang
mengambil makanan dengan kakinya. Itu kan disebut dalam hadis. Apa hukum kita makan kodok umpamanya? Disebut dalam hadis. Maka hadis salah satu fungsinya menjelaskan apa yang tidak ada dalam Al-Quran. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kemampuan pendalaman ilmu hadis luar biasa, sehingga dengan demikian Al-Quran memahami hadis menjadi satu hal yang sangat sinergi. Kemudian jemaah dirahmati Allah belajar syarah hadis. Jadi hadis dihafal matannya, substansinya, kemudian bagaimana penjelasannya. Itu juga sebuah hal yang menarik. Kemudian ada lagi sanad. Apa sanad? Sanad adalah silsilatul rijal, adalah urutan perawi-perawi an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dalam kitab hadis itu kan banyak an fulan an Abi Hurairah, baru qala Nabi. Ini adalah silsilatul rijal, artinya urutan hubungan satu orang dengan orang lain sampai bersambung kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah satu ilmu yang sangat teliti, yang pembahasannya bukan hanya isi hadisnya, tapi melihat bagaimana hal ihwal perawinya. Ini juga menjadi concern orang-orang alim, termasuk Al-Imam Ar-Rafi'i. Kemudian ilmu usulul hadis, wa dirayatuh, bagaimana dasar-dasar hadis, bagaimana asbab al-wurud. Jadi kalau Al-Quran ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Hadis adanya asbabul wurud. Apa sebab-sebab hadirnya hadis? Kenapa Nabi mengucapkan itu? Kan ada hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Tapi pada hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan yang baik-baik atau diam saja. Jadi ini bagaimana asbabul wurud, munculnya hadis tersebut. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini multi talenta. Apabila orang mempelajarinya, sungguh dia akan mendapatkan sebuah bahtera keilmuan yang luar biasa, dan itu adalah dasar-dasar dalam pembelajaran. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kemudian beliau diajarkan aqwal ulama, bagaimana pendapat-pendapat ulama tentang berbagai macam fatwa dan sebagainya. Ini juga menjadi concern Imam Ar-Rafi'i. Ada satu lagi yang menjadi hal yang sangat penting juga adalah ilmu tentang bahasa. Bagaimana fasahatul kalam, bagaimana kemampuan untuk memberikan bahasa yang bagus, menyampaikan dengan bahasa yang bagus. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah, bahasa ini orang yang kuat kemampuan bahasanya, maka kuat kemampuan logikanya. Sehingga dikatakan inna minal bayani lasihra, kemampuan bahasa ini seperti sihir dia. Orang kalau bisa dengan bahasa yang bagus, bisa membuat orang meneteskan air mata, bisa juga orang yang sedih jadi gembira. Apa itu? Kemampuan al-fasahah, kemampuan bahasanya. Maka teman rahmati Allah, salah satu kelebihan Imam Ar-Rafi'i adalah kemampuan untuk bahasa yang bagus. Maka nanti beliau memiliki syair-syair. Di antara kelebihan orang-orang alim ini adalah mereka memahami diwanul Arab. Jadi ada syair-syair yang sejak dahulu itu dihafal, dipahami bagaimana duduknya, bagaimana pemahaman bait-baitnya. Ini juga salah satu kemampuan yang luar biasa. Maka jemaah rahmatillah, orang kalau salah satu di antara kelembutan itu adalah karena kemampuan kelembutan bahasa. Jadi orang yang mampu untuk mengungkapkan sesuatu dengan lembut karena dia memiliki kemampuan bahasa yang bagus. Artinya ada hal yang sama, tapi cara menyampaikannya beda-beda. Kenapa beda-beda? Karena kemampuan bahasa
yang beda-beda pula. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara kelebihan Imam Ar-Rafi'i. Oleh karena itu pada awal pembahasan tentang beliau disebutkan beliau punya kemampuan intelektual, tapi juga beliau punya kemampuan spiritual yang luar biasa. Jadi apa itu? Al-jiddu fil ilmi wal ibadah. Orang yang rajin dalam berilmu dan dalam beramal. Jadi kadang-kadang jemaah dirahmati Allah, dalam beramal ini Allah berikan ilmu. Karena ilmu berhajat kepada amal, tapi dalam beramal Allah berikan ilmu. Jadi ini dua kata yang selalu beriringan, ilmu dan amal. Maka sedikit apapun yang kita miliki, jangan lupa kita amalkan. Karena keberkahan ilmu ini ada pada amal. Nah, tetapi tidak bermakna amal kalau tanpa ilmu. Nah, jadi inilah dua hal yang sama-sama penting dalam kehidupan kita. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau belajar hadis, beliau belajar di kampung halamannya Qazrain. Masa kecil beliau habiskan waktu untuk belajar Al-Quran dan hadis di Qazrain. Kemudian apalagi safar ila Rai, jadi beliau berangkat pergi musafir ke Rai. Jadi itu bahagian salah satu tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Kemudian beliau berangkat ke Baghdad. Baghdad ini salah satu juga yang dikenal dengan mazhab Hanafi, di mana pendekatannya mazhabur ra'i, lebih banyak pendekatan rasionalnya. Beliau berangkat menuju Baghdad untuk belajar di sana. Kemudian wahaj, beliau melaksanakan haji. Setelah haji, sambil berhaji beliau juga belajar, berangkat ke Naisabur dan belajar sejumlah ulama-ulama yang ada di sana. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah awal atau bahagian awal bagaimana kehidupan ilmiah Imam Ar-Rafi'i, yang intinya adalah bagaimana peran orang tua untuk menghadirkan anak yang alim dan beramal sangat menentukan bagaimana orang tua mau untuk menghabiskan waktu, tenaga dan hartanya untuk kebaikan seorang anak. Sebenarnya jemaah dirahmati Allah, itu semua kita memiliki potensi untuk memberdayakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang baik, yang berilmu. Tapi tidak semua orang tua mau memainkan peran yang bagus untuk mendidik anak menjadi anak-anak yang baik. Jadi perhatian orang tua kepada anak sangat dibutuhkan, karena ternyata orang-orang yang hebat, orang-orang yang alim, orang-orang banyak ilmu pengetahuannya, yang pertama doa orang tuanya. Kemarin kita sudah bahas Imam Al-Ghazali. Apa yang membuat beliau hebat? Itu doa orang tuanya. Jadi ayahnya itu kalau lihat orang yang alim, beliau berdoa, ya Allah, kepingin saya seperti dia. Ya Allah, berikan anak saya seperti itu. Kalau beliau dapat misalnya belajar hadis pada orang yang alim, ya Allah, pingin juga anak saya seperti ini. Jadi seolah-olah siapapun yang hebat di hadapan beliau, beliau selalu ingin transfernya kepada anaknya. Padahal Imam Al-Ghazali itu tak lama bertemu dengan ayahnya. Masih kecil beliau, ayahnya sudah pergi menghadap Allah. Tapi doa ayahnya itu masih hidup. Ayahnya sudah meninggal, tapi doanya masih hidup. Maka doa inilah yang mendampingi Imam Al-Ghazali menjadi orang yang hebat. Jadi oleh karena itu, poin yang pertama adalah jangan lupa mendoakan seorang anak. Mungkin kita habis salat, lupa kita doakan kepada anak kita. Lupa. Maka Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imam. Doa yang mudah sekali. Kenapa? Karena doa orang tua ini tidak ada hijab itu. Langsung Allah terima. Jangan sekali-kali waktu kita marah kepada anak terucap kata-kata yang tidak baik. Karena mungkin saat itulah doa mustajabah. Siapa yang menyesal nanti kita pula melihat anak kita yang sengsara. Maka berhati-hati untuk mengucapkan sesuatu kepada anak, karena doa kita sebagai orang tua itu dekat ijabah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masih juga ingat Nabi Zakaria.
Nabi Zakaria ketika melihat Maryam, bagaimana Allah berikan kepada beliau makanan masuk ke dalam mihrab itu, makanan, Masya Allah. Min aina laki hadha, kata Nabi Zakaria, ini dari mana ini Maryam? Qalat huwa min indillah, ini dari Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki tanpa ada batasnya. Tergugah Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kepingin juga saya seperti itu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada saya dzurriyyah thayyibah, anak yang baik ya Allah. Jadi doa itu, maka Allah mengijabahkan doanya. Macam mana Allah mengijabahkan doanya? Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Tatkala beliau salat. Ini makanya orang yang ibadahnya baik, Allah ijabahkan. Maka sampai informasi, wahai Yahya, Allah berikan kabar gembira. Apa itu? Allah telah berikan engkau seorang anak, namanya Yahya. Sekalian diberikan nama oleh Allah. Anaknya belum ada, namanya sudah Allah berikan. Agar yakin Nabi Zakaria, beliau akan punya seorang anak. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, inilah fungsi doa seorang ayah. Jadi mungkin kita sambil duduk kita doakan anak kita. Anak apakah masih kecil atau sudah dewasa, bahkan sudah tua sekalipun, tetap kepada orang tuanya dia adalah ayah dan ibu. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Yang kedua apa? Yang kedua tentu kita bimbing anak kita semampu kita. Jadi membimbing, mengantarkan, memberikan kebutuhan-kebutuhan itu ibadah sebenarnya. Di antara ibadah-ibadah yang sangat istimewa juga ibadah kita persembahkan waktu kita untuk anak-anak kita. Jadi jemaah rahmat Allah, jangan pernah kita kadang-kadang kita bilang tidak sempat saya mengantarkan anak. Justru waktu kita hantarkan anak itu, dia belajar sama ayahnya. Apa yang dia belajar? Ini ayah kalau naik kendaraan baca doa apa, kan gitu ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim wa mursa. Oh, itu doanya. Dia belajar sama ayahnya. Kalau ketemu orang, Assalamualaikum. Oh, jadi dia belajar sama ayahnya. Jadi karena belajar yang paling baik adalah belajar bilhal, sesuatu yang terlihat. Anak-anak itu, dia apa yang dikerjakan oleh mamanya itu, dia sangat kuat hafalnya. Mungkin bapak ibu pernah, kalau panggil istri itu biasanya apa kita panggil? Kadang-kadang panggil D, kan begitu. D, kita panggil istri D. Itu jangan dipanggil di depan anak. Kenapa? Kalau kita panggil di depan anak, dia panggil juga D. Padahal kita tidak bermaksud, kan gitu. Jadi anak-anak itu Masya Allah, rekaman bagus sekali. D, dia panggil D. Padahal mama adik kok D. Ini menunjukkan bahwa memang anak-anak itu begitu kuat dia meniru ayahnya, meniru mamanya. Itu merupakan media pembelajaran yang sangat bagus. Mungkin demikianlah kajian kita pada kesempatan yang mulia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.